menjaga kesehatan menjaga kesehatan ibu agar AKI menurun melalui preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga fasilitas alat dan obat. Kurang apa sih pemerintah sekarang? Ya, coba kita lihat. Ya saya mohon maaf, saya baju begini bukan pendukung Prabowo ya. Yang tersinggung pendukung Ganjar ya. Ya, karena ini wajahnya wajah Prabowo ya. Kenapa Prabowo itu? Mungkin orang tertawa, bagi orang awam makan gratis. Iya kan? Saya sampai terpikir-pikir di waktu itu. Oh, ternyata baru saya baca-baca, ternyata Prabowo itu visinya ke depan besar sekali. Pak Jokowi itu kenapa? Mohon maaf ya, bukan katanya ya. Pak Jokowi itu kenapa ingin keberlanjutan? Kenapa? Dia tidak ingin fondasi yang dia bangun itu porak-poranda. Karena selama ini pemerintah kita Pak, ganti pemerintah, ganti. Ya, sudah kampanye lah, ya. Nggak perlu lagi pilih Prabowo Jokowi ya. Coba kita lihat apa yang dilaksanakan. Saya paling setuju makan gratis anak SD. Kalau orang kaya pasti protes, tapi orang miskin yang tidak punya apa yang anehnya kasihan. Betapa naifnya kita orang-orang yang berduit, pegawai negeri, pengusaha. Apa sih yang itu program itu? Tapi bagi orang miskin itu suatu emas bagi mereka. Makanya tinggal pelaksanaannya bagaimana nanti. Orang sudah berpikir negatif. Saya paling tidak suka negatif. Oh nanti dikorupsi. Oh sekarang lo beli alat kesehatan aja e-katalog. Semua apa-apa kita mau beli e-katalog. Ini termasuk nanti di gereja. Tidak ada lagi curi-curi uang yang banyak-banyak. Mungkin ada sih tapi sedikit. Tapi minimal bagaimana mereka mengkonsep untuk Indonesia Emas tahun 2040. Ya, pendukung Ganjar melalui Dewan Prabowo ya. Ya, oke. Nah ini ya undang-undang ya, kita lihat peraturan pemerintah. Oke, ini ya sama hampir mirip ya, calon pengantin, kemudian ini yang saya bilang tadi N1, N2, N3 mereka ke awal ke lembaga. Nah ini pelayanan, kemudian dia ke dinas kependudukan dan catatan sipil ke daerah sama persis ya. Kemudian dia kembali Pak Pendeta ya. Jadi jangan dari sini ya, kemudian ke sini ya, jangan ke sini atau ke gereja lain, nggak boleh. Ini yang salah ya. Dibimbing oleh pendeta lain, ada mungkin juga seperti itu. Kemudian pada saat nikah yang nikahkan pendeta lain, nggak boleh. Harusnya dikonseling dari awal oleh pendeta yang sama. Bisa tidak seperti itu? Tantangan buat kita Pak. Jadi saya mohon bapak-bapak yang mungkin di Bama atau yang kebenar bisa bicarakan. Kita mau kemanakan gereja ini? Saya tidak berbicara denominasi apa, tapi gereja itu salah satu gedungnya ya. Kita semua gerejanya, termasuk Pak Pendeta, termasuk saya. Saya juga senang saya bisa ketemu sama Bapak Suci. Kita bisa berbagi ini. Oke? Nah ini apa ya? Pelayanan kesehatan bagi calon pengantin ya. Ini ya diberikan kesehatan reproduksi bagaimana calon pengantin itu, imunisasinya bagaimana lengkap apa tidak, kemudian diberikan pelayanan, ujung-ujungnya mendapatkan ibu sehat, bayi sehat ketika dia hamil, kemudian keluarga itu bahagia. Iya, kalau anak-anak kita sarjana, saya pelaku anak-anak stunting. Saya cerita saja. Saya anaknya bukan anak siapa-siapa. Bapak saya, ibu saya bukan pendeta, bukan pegawai petani. Saya waktu itu sedih melihat bapak setiap pulang dari belakang rumah itu jalan kaki habis. Kalau dulu kan saya di daerah muslim, setiap habis maghrib itu hampir malam sudah kasihan. Jadi saya waktu itu lihat saya punya kemampuan, saya harus berusaha. Yang merubah nasib keluarga saya itu pendidikan, bukan apa. Jadi penting sekali teori bahwa untuk menaikkan strata ekonomi keluarga itu pendidikan. Saya dikasih berkat sama Tuhan,
Saya berusaha walaupun dengan tertati-tati saya sekolah, puji Tuhan saya dapat beasiswa. Jangan takut, saya selalu ke desa-desa. Jangan sedih, kamu seorang anak petani. Ya. Tidak ada uang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya setiap sekolah pendidikan saya dapat beasiswa, bahkan saya ambil spesialis dapat beasiswa 2 kali dari Jakarta dan Bali. Saya tidak punya apa-apa. Sempat saya bersaksi buat Bapak Pendeta, ya, mudah-mudahan bisa juga. Karena juga saya bersaksi. Saya waktu itu mau daftar dokter kandungan di Makassar. Saya gaji di Malino, tanya Bu Ara, gaji dulu lebih tinggi guru daripada dokter, 1.950.000. Saya daftar ke Makassar 2008. Saya coba-coba nasib. Saya diminta 250 juta. Kalau ada deposit sekarang kamu ini. Karena saya tidak punya uang dokter. Seperti itu. Ya sudah, kembali dulu 1 tahun. Nanti kamu tes tahun depan kalau sudah ada uang. Saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, saya tantang Tuhan. Tuhan, kau sudah tempatkan saya di mana, daerah kecil, gajinya kecil. Kok pada saat saya mau sekolah, kau minta uang banyak? Tidak adil kamu Tuhan. Ternyata jalan Tuhan beda. Ya, jalan Tuhan ternyata jangan kamu ke Makassar, teman saya bilang ke Surabaya aja. Kalau nilaimu bagus, kamu lulus dan tidak pakai bayar. Saya bilang betul kan? Iya, saya tes ke sana. Semua ya, saingan 43 orang. Saya bilang saya Tuhan, saya mati dengan bersama Tuhan. Saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan bimbing saya, maafkan saya, mudah-mudahan saya lulus. Bayangkan, saya lulus hari itu. Saya pergi daftar ulang. Saya cuma bayar uang pendaftaran 91.000. Waktu itu saya bilang benar, ini 91.000 Pak. Bank Mandiri waktu itu Pak. Iya dokter, uang pendaftaran kalau sudah saya bayar ini ada lagi saya kan? Tidak ada. Di situ uang yang saya bawa katanya waktu itu 60 juta bayar uang pembangunan. Saya nangis, saya minta maaf sama Tuhan. Ternyata Tuhan mau berkata lain. Apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan begitu. Jadi begini juga saya. Mohon maaf Pak Pendeta ya, Pak Pendeta bukan berarti saya berfirman memberikan yang lebih pada Pak. Tapi ini pengalaman hidup saya. Makanya saya sudah mengabdikan hidup saya buat Tuhan. Ya, ini akhirnya apa? Puji Tuhan, ibu saya masih sehat sampai sekarang 80 tahun, sampai saya ya sudah bilang Tuhan terima kasih. Walaupun bapak saya meninggal karena COVID, ya puji Tuhan. Walaupun bapak meninggal COVID, saya selama COVID menangani pasien COVID, Tuhan tidak pernah kasih kena saya COVID. Saya tidak tahu. Padahal ada ratusan kami tolong waktu itu. Rumah sakit lain tidak mau nolong, tapi kami terima aja. Dan puji Tuhan, saya diberikan kesadaran sampai sekarang. Ya, ini yang kita mau. Keluarga bahagia. Kalau fondasinya tidak bagus, pasti bangunannya akan runtuh. Nah ini ya pentingnya ya, perlu lagi. Nah ini biasanya kalau di puskesmas kita tanya-tanya, kemudian ada pemeriksaan, jadi pemeriksaan penunjang dengan tetanus, pemberian imunisasi. Jadi mungkin pengakuan bapak ibu pendeta aja bahwa ini yang kami lakukan biasa di puskesmas, jadi nggak usah pikir tentang tetanusnya, nanti kami yang pikir. Ya, yang penting motivasinya. Ya, ini yang saya bilang screening prakonsepsi. Ya, jadi ini ya nah ini ya paparan lingkungan. Apakah dia bekerja di daerah pabrik, ya, kemudian di daerah tambang batu bara, hati-hati konsumsi air di sana, takutnya tercemar oleh merkuri. Nah ini kita beritahu, ya. Kemudian riwayat keluarga ada tak kelainan genetik atau keturunan penyakit apa, penggunaan obat-obatan. Dan ini yang paling psikiatri, psikososial dan paparan sah. Ini yang paling berbahaya di golongan anak muda kita. Rokok dan alkohol. Apalagi sekarang narkoba. Banyak sekali saya dapat anak-anak muda itu narkoba. Makanya saya aktif juga di olahraga Pak. Mungkin Bapak pernah lihat saya kalau saya masih sekarang bermain bola 4:30 tim saya akan main bola di mobil. Jadi saya nampung anak-anak muda itu
untuk berolahraga supaya jangan berkonsentrasi dengan hal-hal yang buruk. Ya puji Tuhan, ada yang alkohol sampai saya, saudara-saudara kita juga yang Kristen dan Muslim saya panggil, saya tidak pikir dia Muslim atau Kristen, dan puji Tuhan ya ada yang alkohol akhirnya berhenti. Ya karena bermain bola, karena sibuk kami bermain bola. Ya ini yang kami lakukan, ini yang penyakit-penyakit yang kami harus tahu. Ya kira-kira apa yang kami tangani nanti. Ya ini Pak Pendeta, makanya ini penting ya. Jadi bukan sekedar pergi ke puskesmas periksa, ini kita tanya jawab juga. Nah ini ini perilaku bagaimana, nafsa juga ya, narkoba ya. Kemudian ini yang perlu kami ketahui, nah terutama HIV. Hati-hati Pak Pendeta, kalau bisa di jemaat kata HIV tinggi ya. Ini karena mungkin di sana daerah tambang banyak orang yang datang ya di tambang emas itu. Pengalaman saya itu ya rata-rata orang luar ya seks bebas ya, hati-hati ya. Akhirnya makanya waktu itu ada seorang kepala desa, kami berkomunikasi, saya juga punya tantangan Pak Dokter, di sana itu anak muda itu saya takut terpapar juga. Ternyata banyak juga masyarakat di sana yang sudah terpapar. Ya ini sangat sedih ironi. Ya tugas kami dokter kandungan bagaimana supaya dia menikah supaya jangan tertular oleh bapak ibunya dan anak. Ya, oke. Nah ini ya kegiatan-kegiatan kami. Ini penting ya ketika ibu yang mau calon pengantin ketiga anemia, kami harus sudah memberikan obat sedini mungkin, pemberian penambah darah, kemudian asam folat. Ya ini bagus kalau ada. Itulah saya bilang kenapa saya setuju program Jokowi. Prabowo memberikan makanan, kasihan kalau ini tidak ada bisa didapat dari makanan yang bergizi. Ya, kemudian nih hati-hati ya ibu hamilnya, terutama yang tidak hamil pun juga jangan minum obat penambah besi dengan kopi dan teh, itu mengganggu penyerapan. Ya, ini informasi baru ya Pak Pendeta. Jadi yang suka kopi, yang ada anemia penyakitnya termasuk laki perempuan, kalau bisa jangan bersamaan minum obat yang mengganggu penyerapan. Nah ini ya pemberian kalsium penting sekali, mineral ya penting, aspirin untuk mencegah risiko terjadi hipertensi dalam kehamilan. Jadi inilah konsep kenapa Bapak Prabowo memberikan makanan di usia dini. Kasihan yang bagi saudara-saudara kita yang sulit untuk mendapatkan suplemen-suplemen seperti ini. Nah ini untuk suntik tetanus, tetanus pada ibu hamil ini ya nggak perlu Bapak Pendeta, cuma sepengetahuan aja. Ini ya pasangan bisa subur harus minimal 5 kali. Istri Bapak selama hamil sudah suntik 5 kali nggak tahu ya. Oke. Ini bukunya kalau sudah hamil. Nah ini kesimpulan, kehamilan sehat harus dipersiapkan dan direncanakan. Sepakat tidak? Sepakat. Pastikan sebelum hamil layak apa? Tidak. Ya, pemeriksaan kesehatan calon pengantin sangat dianjurkan agar dapat mendeteksi dini penyakit-penyakit yang berisiko terhadap kehamilan. Pasti. Kalau kita sudah tahu, kita cegah. Ya, calon pengantin harus memahami pentingnya pengetahuan mengenai persiapan kehamilan sehingga dapat menghasilkan kehamilan berkualitas. Kalau sudah fondasinya bagus, pasti hasilnya bagus. Calon pengantin sehat akan membentuk keluarga yang berkualitas, pasti itu rumus alam. Ya, dan juga pasti orang yang beriman pasti cobaannya besar, tapi pasti imannya kuat. Semakin kuat iman orang, semakin banyak badai, tapi semakin kuat juga. Iya kan? Jadi berkorelasi sekali. Jadi mempersiapkan sama seperti apa? Firman Tuhan bilang apa? Fondasi ya, apa? Kalau mau bangun rumah harus fondasinya kuat. Sama seperti ini, membangun manusia itu harus fondasinya kuat. Kalau tidak kuat, pasti runtuh. Sama dengan rumah. Kalau rumah fondasinya tidak bagus, slopnya tidak bagus, pasti semua akan runtuh. Itu penting, ya. Nah, ini sekedar referensi dari kami. Ini saya rasa sudah capek ya, sudah pada pulang semua dari pagi.